Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Sudah sekian lama saya tidak buat konten ya. Kali ini saya dapat kesempatan untuk mereview salah satu motor teman saya. Namanya Bang Eja. Motornya udah di custom nih di bengkel, salah satu bengkel langganannya. Namanya Bengkel Jadon Custom Motor. Bengkel itu cukup terkenal sih di kota Balikpapan karena pengerjaannya, finishingnya yang cukup rapi kalau saya perhatikan. Dan juga bengkelnya udah berdiri lama sih di kota ini. Dan tentunya yang paling spesial, motor ini sedang mengikuti apa ya kalau dibilang mengikuti ajang kontes lah pokoknya, yang diadakan oleh Honda Modif Kontes se-Indonesia. Dan Jadon ini mengirimkan 2 motor, salah satunya motor yang akan saya review kali ini. Pasti kalian penasaran kan seperti apa wujud motornya ya kan? Langsung saja kita lihat cuplikan ini. Ya, di sini sudah ada satu unit motor yang ingin saya kulik hari ini. Langsung saja kita panggil yang punya motor ini ya. Sekarang saya sudah bersama yang punya motor sendiri di sini ya. Bang Eja, gimana kabar? Aman bro, sehat alhamdulillah. Sudah vaksin kan? Sudah, Mantap. Pokoknya yang ada di sini itu udah vaksin kita ya. jadi aman Jadi sudah aman. sini. Oke, hari ini saya mau tanya-tanya dulu. Ini sebenarnya basicnya motor apa sih? Kok kayak nggak asing nih basic apa mesin-mesinnya ini? Kalau bicara basic, ini aslinya dari Honda Astrea yang seri C100, Oh, buatan tahun 2002. Itu saya custom dengan konsep aliran skinny chopper atau chop pickup lah kalau orang sebut, karena mesinnya cenderung tidur, bukan mesin berdiri. Jadi banyak sebutannya sih. Ada yang bilang chop pickup, ada yang bilang ini apa, chopper juga chopper iya. sebetulnya bilang, Pada cuma umumnya chopper lah ya. ya taunya. Jadi kalau chop sendiri memang basicnya kita ngepotong rangka, kita ngerubah bagian rangka itu signifikan. Jadi seperti itulah. Makanya kenapa kita bisa bilang ini chopper ya, kita sebetulnya nggak usah ngeliat mesin. Kalau kita ngeliat mesin kita bisa kategorikan ini chop pickup, bukan chopper. Oh iya. Untuk motor abang ini apa aja sih yang sudah diubah? Yang udah di-upgrade? Kita mulai dari kaki-kakinya dulu. Mungkin kaki-kaki belakang dulu ini. Bisa. Untuk kaki-kaki belakang saya sudah ubah. Itu habis rangka dipotong belakang, lalu kita bikin rangka baru. Tapi tetap tromol depan belakang kita pakai aslinya Grand. Jadi masih kita ikutkan. Kita hanya ngerubah bagian rangka, bushing, serta pelang Velgnya. dan ban. Kalau untuk kaki-kaki kita itu. Dan untuk sok depan saya pakai punya Satria F nih. Oh, punya SF. Ya. Karena Masuk ya? cenderung kecil, kita ubah di bagian komstir. Karena ini komstirnya dia masih punya Grand asli. Jadi as tengah yang di dalam kita masih pakai punya Grand. Kita custom ulang, tapi tetap segitiga atas bawah ini masih punya Satria F. Dan ini cenderung tinggi karena saya tambahkan sekitar 15 cm di sini Oke. untuk teleskopiknya. Pantas ya kelihatan tinggi. Kalau chopper nggak jengat itu ora chopper mas. Mantap. Terus untuk bagian daerah mesinnya nih, apa yang udah diubah atau ada ngerakit sendiri kah? Kalau untuk mesin kemarin saya dapat kondisi mesin hancur banget nih. Itu tahun berapa kira-kira itu? Saya dapat mesin ini sekitar tahun 2017. 2017. 2017. Waktu saya dapat itu udah nggak bisa berfungsi sama sekali. Jadi di engkol pun dia macet, terutama di bagian piston karena memang motor ini
saya beli motor duduk. Dengan harga berapa deh dulu? Kasih bocoran aja ya. Saya dapat mesin dalam kondisi rusak. Tapi ini surat lengkap, jadi aman aja. Bosnya di situ. Ya, surat ada lengkap semua. Saya beli cuma seharga 600.000. 100.000 udah jadi begini, ikut kontes ajang nasional lagi. Bawa nama kota Balikpapan. Jadi betul-betul nggak bisa nyala. Lengket ya jadi pistonnya. Ya, jadi saya bongkar habis dan akhirnya sampai bisa jalan. Lalu ini sekalian kemarin saya up CC-nya atau biasa orang bilang bore up. Karena tujuannya sebagaimana kita tahu kalau chopper itu kan ini ya, ban belakang cenderung besar. Jadi kalau kita mengandalkan mesin standaran yang dengan CC standarnya dari pabrik, sudah pasti tidak kuat. Itu tidak kuat. Jadi kenapa saya up? Sekarang juga CC-nya udah berubah jadi 110. Jadi lumayan untuk narik ban besar belakang udah bisa. Udah bisa ngacir lah. Knalpot nih buat sendiri kan nih? Knalpot kita buat handmade. Nembaknya ke samping ya. Ya, kita cari aman. Kalau ada cewek pakai rok pendek kan kena memang. Ya begitulah, tapi kita kan nggak buat ke belakang terlalu tinggi karena biasanya kena muka orang kalau di belakang. Ya cukup kena rok aja nggak apa-apa. Ya. Terus ini nih injakan kakinya nih kayak keren banget. Injakan kaki itu sendiri? Handmade juga, buat di juga. Apa sih? Ini nanti kalau yang pengen tahu saya buat di bengkel mana, nanti keterangan bengkelnya ada di deskripsi. Ada di deskripsi atau juga ada nanti saya buat tagnya ya. Ya. Jadi yang berminat khususnya untuk orang-orang di sekitaran Balikpapan, kalau mau berminat buat motor, nanti kita anjurin ke sana. Jangan takut motormu nggak bagus di situ ya. Hasilnya sudah nyata nih ikut ajang nasional. Benar. Untuk kaki apa injakannya nih habis berapa kira-kira? Bocoran sedikit lah buat teman-teman. Kemarin saya kemarin bayarnya paket ya. Oh. Jadi untuk sekalian buat rangka dan injekan termasuk bos step dan portioneling yang sebelah kiri juga itu saya menghabiskan dana termasuk cat. Oh, cat itu saya menghabiskan 5,5 juta. Catat ya 55. 5,5. Tapi kalau dilihat hasilnya memuaskan sih, kayak lega gitu ngeluarin uang 5.500.000 tapi hasilnya kayak gini. Kamu pakai jalan raya itu pasti kamu udah jadi daya tarik orang. Ya benar. Pusat perhatian. Pasti dikira wah Harley nih, padahal lain. Oke, bawa yang kaki-kaki sudah. Oh ya ini kotak apa sih ini? Kayak itu box kelistrikan. Oh, box jadi kelistrikan, ya? handmade juga. Kita buat dari pipa, saya lupa diameter berapa, untuk pipa besi yang besar. Lalu kita bikin tutupannya, kita kenteng, kita las ulang, terus kita gabungin, akhirnya jadi box kelistrikan. Karena motor ini cenderung bodinya yang kecil, kalau kita beli yang udah jadi box kelistrikan itu rata-rata besar, jadi nggak bisa masuk, nggak muat dan nggak cocok juga. Jadi kita akalin, kita buat sendiri dan akhirnya jadi, lalu kita cat. Akinya juga ditaruh di bawah ya? Ya, aki memang nggak bisa masuk di box, jadi kita taruh di bawah. Oke, setelah kakinya sudah, bagian bawah sudah, mungkin dari mulai ke arah atasnya. Ini tangkinya nih, atau ya tangki dan sasis apa? Rangka depannya nih. Udah diubah sejauh mana? Kalau tangki kemarin kita beli jadi. Oh, tangki beli jadi ya? Beli jadi. Cuma kondisinya memang bagus dapatnya. Jadi kita nggak ada main dempul, kita langsung hajar foxy, langsung kita airbrush, kita motif sendiri dan akhirnya jadi. Dan kalau untuk rangka depan memang kita nggak mau ngilangin, karena sebagaimana kita tahu kalau rangkanya ini memang rangka dari Grand dan mesinnya pun juga Grand. Saya memang sengaja nggak mau ngilangin rangka bawah karena bagi saya itu suatu ciri khas dari mesin Grand itu sendiri. Jadi dirinya Honda ini ya. Ya. Itu mengapa jadi cuma ditambahin rangka atas yang untuk dudukan tangki. Itu aja. Terus ditambah pemanis itu di bawah.
saya buat sendiri. Apa itu? Yang mana? Yang bolong-bolong itu. Oh, bolong-bolong ini. Ya, biar nggak kelihatan terlalu kosong. Joknya ini juga buat sendiri ya? Jok buat sendiri. Dan kalau untuk kebetulan kalau untuk ini kulitnya kita pakai yang bahan yang biasa untuk kulit sofa. Pantas ya, mulus ya. Ya, Tapi nggak bisa buat goncengan ini kan? Bisa? untuk saat ini belum karena belum ada yang digonceng, jadi ya Oh iya, sendiri tadi aja dulu. lupa aku mau tanya itu nah. Ini bannya ukuran apa ban depan ini? Nggak apa-apa, lanjut aja. Isi bang ya. Iya Iya. Pak. Apa? Biar kelihatan natural gitu loh. Udah. Oke. Untuk bannya nih, ukuran apa nih Mas depannya? Ukuran berapa? Depan kita pakai ring 21. Ini copotan dari motor KLX kalau nggak salah atau TS, saya lupa. Kayaknya sih TS. Punyanya motor cross ring 21. Nah, kemarin yang jadi PR itu kita pas cari rujinya nih. Iya. Jadi berhubungan tromolnya ini kan tromol aslinya Grand dengan ring 21, ini kemarin rada susah nih nyari rujinya. Susah ya? Karena ukurannya beda. Karena tromolnya cenderung besar dan kita pakai ring 21. Ini kemarin nyari itu hampir 8 toko kita cari, akhirnya dapat. Jadi kalau nggak salah punyanya Tiger 2000, stok lama juga. Butuh perjuangan emang ya. Ya, kalau untuk ban Bannya ya ukuran berapa itu? ban saya pakai ring 21. Ini mereknya Swallow Sprinter 201. Oh, Sprinter. Kalau yang belakang saya pakai ukuran 18. Punya Suzuki TS juga pelangnya. Ban belakang Swallow Classic ukuran 400 per 18. Mantap ya. Ini salah satu racun buat saya juga sih. Udah Iya. ada fintech ya kan. Hadir motor kayak gini lagi, pengen buat lagi, apalagi dikasih tahu harga budget keseluruhannya dia buat ini nggak nyampe harga fintech. Betul, Malah- betul. Malah nih apa? Ya sebanding lah, beda 1 juta. Oke, untuk setirnya itu satu paket ya sama bagian apa depan kemarin, atau setirnya ubah Oh lagi? enggak. Kita kalau racer kita beli jadi udah finishing chrome. Terus kalau untuk stang kita handmade kemarin buat sendiri. Karena memang kalau chopper itu rada-rada susah kalau untuk nyari stangnya yang cocok, apalagi konsepnya yang sedikit kurus begini. Iya, iya. Jadi kita harus ngakalin, kita cari stang yang bukan cari, maksudnya ngebuat stang yang memang kecil juga di tengah. Jadi kalau dilihat motor ini dilihat dari depan itu tetap tipis. Tetap ramping ya. Ya. Iya loh, keren ya. Lampu ini, lampu pakai lampu apa itu? Lampu variasi kita pakai. Variasi Ya. Kita kasihkan 2 karena memang sengaja konsepnya. Jadi kalau biasa orang buat motor kan lampunya 1 udah biasa. Satu gede lagi ya. Ya, saya pengen itu yang orang-orang yang jarang pakai, Iya, iya. jarang modifnya begini. Jadi saya kasih 2 di depan. Dan dua-duanya fungsi. Itu dibeli di Balikpapan aja ya. Iya. Oh iya. Karbunya nih, karbu pakai jenis apa ini? Karbu saya pakai PE PE berapa? PE 24 PE 24. karena mesinnya nggak terlalu besar, cc-nya cuma 110. Jadi memang rekomendasi dari mekanik saya kemarin pakai karbu jangan terlalu besar karena mesin juga cenderung kecil. Jadi yang pas kemarin settingannya memang dapatnya pakai PE 24. Oh gitu. Dan intake harus rubah. Kita nggak bisa bawa oriannya dari Grand. Jadi intake ini saya kasih punya Mio lama, Mio Masuk karbu ya? masuk. Padahal Honda. Ya, tapi harus dikasih Tambahan sedikit. apa ya, dudukan baru untuk intake-nya. Oke oke. Untuk kapasitas tangkinya nih berapa? Tangki kita itu biasa ngisi sekitar 25.000 udah penuh. Jadi mungkin sekitar 3 Itu di eceran atau di pom? Di pom. Oh di pom. Jadi sekitaran 3 liter lebih lah. 3 liter nih udah bisa kemana-mana nih keliling Balikpapan nih. Betul. Cuman lemahnya di hujan. Hujan nih melemah motornya. Oke, untuk pengupgrade-nya mungkin sudah semua yang kita bahas. Kalau misalnya ada yang belum terbahas mungkin bisa dikomentarin aja. Gak apa-apa, julitin aja saya. Terus untuk proses pembuatannya nih, kan dari beli kemarin beli mesin duduknya itu ya, Heeh. 2017. Terus mulai buatnya nih dari tahun berapa?
Jujur bro, kalau buat saya baru tahun 2020 kemarin. 2020 cuy. Jadi awal start motor ini ngebuat itu sekitar bulan Januari dan selesai 9 bulan kemudian. Jadi memang benar-benar nih kayak lagi hamil nih motor. 9 bulan dia baru lahir. Tapi kalau untuk punya mesin saya udah dari tahun 2017 dan motor itu dulu sempat jadi. Cuma karena banyak kesalahan dalam pembuatan jadi ngangkrak di gudang. Oh, banyak revisian ya? Ditimbun di gudang sampai 3 tahun berikutnya 2020 baru saya kerjain lagi. Lumayan lama sih dia. Karena memang kemarin buatnya saya nggak ngejar cepat. Karena saya tahu motor ini dikonsepkan untuk bisa dipakai harian, tapi bisa juga diikutkan kontes. Jadi kenapa saya nggak mau ngejar? Karena memang kita fokus sama detailing. Karena detailing untuk pembuatan detailing itu bisa dibilang gampang-gampang susah lah. Iya. Memang keterampilan tangan. Susah sih, bukanlah gampang, susah sih. Ya mungkin kalau udah terbiasa mungkin bisa lah. Oke, 9 bulan proses pembuatannya. Itu berapa? Krom-kromannya juga ya? Ya, di bengkel yang tempat saya buat bisa semua. Termasuk poles, krom, bisa, bubut, bubut bisa, ngecat. Pokoknya semua yang nggak ngecat mantan ya. Ya, betul. Kalau itu parah, bro. Oke. Setelah 9 bulan di total berapa habisnya? Saya menghabiskan dana kemarin bocoran aja nih ya. Bocorin buat aja teman-teman semua. Kalau pengen buat motor chopper itu nggak harus mesin berdiri. Jadi mesin tidur pun bisa, asal kita ada dana. Semua ada itu dana, juga. ya ada niat. Jadi untuk teman-teman aja bocoran, kemarin saya menghabiskan dana sekitar 20 juta untuk motor ini. 20 juta cuy. Setelah itu aku juga mau tanya nih, yang pertama kali aku ketemu sampean kan, kok bisa sih kepikiran buat motor kayak gini? Kan dulu lagi apa? Dulu tuh lagi rame-ramenya itu apa? Street Cup. Street Cup ya, Street benar. Cup juga. Jadi gini, awalnya pertama kali saya main motor custom itu sekitar tahun 2015. Memang di tahun awal saya main itu memang Street Cup yang lagi naik. Iya. Street Cup itu naik banget, banyak banget yang buat. Memang saya dulu pernah pakai. Cuma bukan motor saya. Motor siapa itu? Ada motor dikasih pinjam teman. Jadi temen ini punya motor banyak, jadi kadang saya pakai satu. Awal saya main begitu dulu. Itu zaman-zaman kuliah ya? Ya, cuma makin lama makin kesini, khususnya untuk di Balikpapan, Kalimantan Timur, peminat motor custom terutama chopper ini lagi naik-naiknya. Sekitaran tahun 2018 ke atas sampai sekarang itu chopper lagi naik. Jadi kenapa saya bisa bangun chopper, alasannya itu. Dan sampai sekarang pun kalau disuruh buat motor lain, saya masih ragu. Masih belum ya? Saya masih suka sama chopper. Mau itu chopper yang bentuknya gimana pun, mau itu American chopper, Japanese, skinny, atau chop pickup sekalipun, saya tetap suka chopper. Iya sih. Kalau aku juga semenjak ketemu motor kayak gini jadi kayak namanya juga kita ini mungkin ibaratkan orang yang suka perbedaan gitu nah. Ya benar. Udah bosan namanya persamaan kan. Jadi pakai motor ini meskipun mesin Astrea kelihatan mahal gitu nah. Orang-orang lihat. Untuk surat-suratnya jangan diragukan. Yang pasti Aman. cari surat yang aman. Saran aja bro buat kalian yang mau main custom, kalau bisa cari motor itu memang harus suratnya yang lengkap. Ya. Karena kalau kadang nggak ada suratnya itu kadang susah. Susahnya bukan sama bukan sama polisi aja. Tapi kadang kalau mau ikut lomba atau kontes itu kadang surat dipertanyakan juga. Jadi Betul itu. kalau motor nggak ada surat itu susah dia untuk ikut lomba. Percuma motormu bagus, budgetnya kamu buat mahal ya kan, tapi suratmu nggak ada, sama aja kamu buang-buang uang. Tapi kembali lagi sih ke orangnya ya. Iya. Kalau tergantung kayak orangnya. gitu, iya. Nah, kan tadi pas opening saya ada itu ya, bahas sedikit. Motor ini sedang mengikuti kontes ya. Ya, Itu betul. kontes apa sih? Di mana juga mainnya? Kontes itu HMC, jadi HMC. Honda Modif HMC apa? Contest. Honda Modif Contest. Kontes nasional ya. Itu kelasnya nasional.
Jadi awalnya kemarin coba-coba karena memang buildernya nawarin saya untuk ikut dalam partisipasi lomba ini, mau nggak? Saya bilang ya terserah aja, kan motor sampean juga yang buat. Iya. Walaupun ini motor saya kan, tapi sampean yang buat. Kalau sampean mau ikutkan ya silakan. Ternyata kemarin lomba, ternyata terpilih nih saya sebagai perwakilan dari Kalimantan Timur untuk maju ke babak semifinal. Jadi alhamdulillah sih, bersyukur banget, nggak nyangka karena awalnya cuma coba-coba dan akhirnya bisa lolos sampai ke semifinal. Jadi nanti butuh dukungan aja sih dari teman-teman, doanya aja supaya bisa bawa nama Balikpapan sampai ke nasional. Jadi orang-orang di Indonesia nih tahu gitu loh, kalau di Balikpapan nih ada builder-builder hebat yang bisa buat motor, yang bisa pantas juga menang di dalam kontes. Balikpapan tuh nggak ketinggalan cuy, apalagi udah mau jadi ibu kota ya kan. Benar. Katanya. Makanya kita juga sebagai anak muda harus bisa berkreasi juga lah, kasih tunjuk biar Benar. orang-orang sana itu nggak mandang kita kota hutan gitu nah. Ya kan, padahal di kota ini banyak motor-motor kayak gini. Bener banget tuh bro, banyak orang-orang di luar sana, terutama di Jawa, orang menganggap Kalimantan itu masih hutan. Iya, itu sudah. Masih warganya masih barbar. Ternyata sebetulnya kenyataannya kan terbalik. Iya. Kita di sini Besar, kota cuy. juga besar. Jadi ya mudahan aja motor saya ini bisa membawa nama Balikpapan untuk lebih dikenal di mata masyarakat orang Indonesia. Oke. Oh iya, dan juga buildernya nggak cuman buat motor ini aja loh yang dikonteskan ya. Ada lagi motor apa itu mas? Basicnya dari Honda Bentley 125 cc. Motor Honda lama Bentley. juga Bentley. Oh Bentley. Bentley. Itu motor apa itu? Honda juga. Honda. Cuma memang langka di pasaran, jarang orang punya. Aku juga baru dengar. Ya. Atau aku baru lahir itu. Cuma nanti motor itu kita bisa review di berikutnya aja. Di next Ya. konten lah ya. Ya. Kayaknya sudah banyak sih ya. Mungkin satu yang kurang. Kita harus coba motor ini. Nggak afdol namanya kalau kita tanya-tanya, tapi kita nggak coba ngerasain ya. Bener banget bro. Orang review motor harus di test drive. Jadi biar bisa tahu rasanya. Bawa chopper nih gimana sih rasanya? Oke lah. Pasti rasanya beda banget Beda. sama jelas. motor-motor yang aliran lainnya. Oke lah. Boleh minta izinnya untuk ngetes Oh motor. silakan mas. Mantap. Silakan. Kita coba ya, dengerin suaranya. Mundur sini. Biar kayak polisi kan. Ngatas-ngatas suara. Oke, kita coba motor yang nyentrik banget. Asli, kira berat cuy, tapi mantap sih, nggak terlalu ngebuka keteknya, masih nggak terlalu pegal. Oh iya, untuk persnelingnya nih, coba liatin nih, persnelingnya kita manual ya, pakai tangan ya, nggak pakai kaki. Jadi kalau ke belakang ini mundur, kalau ke depan ini maju. Tes suaranya. Enak cok.
Ini racun sih buatku ini. Disuruhnya kita buat lagi ini motor. Aduh. Mantap sih. Untuk rasanya naik motor kayak gini tuh, yang kalian pikir stangnya ringan, oh tidak boy, tira berat asli. Tapi kalau udah jalan enak. Untuk beloknya kita nggak bisa langsung belok kalau pakai ban besar kayak gini, jadi kita harus pakai haluan. Lumayan sih buat yang baru pertama kali coba, pasti keram tanganmu. Terus juga persnelingnya yang unik banget sih, pakai tangan. Untung aja ini nggak berkopling ya. Oke, mungkin itu saja sih review kita hari ini. Jangan lupa di like ya, di komen, terus di subscribe. Ajak teman-temannya nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, bro. Jangan lupa follow IG-nya juga. IG-nya Bang Eza. It's Eza Junior. It's Eza Junior. Oke. Terima kasih udah nonton review kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang Jak, nanti dia mau ngengkol, nyalain dengerin suaranya. Fuck man. Sini ada Fadil. Fadil. Jak. Apa? Oh.